여기서 내라고! 이제 gue. Halo Sobat Hari yang terkering, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Dan di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mempunyai rating 7,1 di IMDb, yaitu film hiu awal atau judul terkenalnya yaitu film Shark the Beginning. Dirilis tahun 2021, disutradarai oleh Chai Yoo-jeon berdasarkan skenario dari Kim Woo-seop. Dibintangi oleh Kim Min-sok sebagai Cha Woo-sol, Wi Ha-jun sebagai Dong Hyun, dan juga abang kembaran saya Jung Won-chan sebagai Bae Suk-chan. Film berdurasi 108 menit ini menceritakan tentang perjuangan seorang tokoh utama dalam hal membuktikan jati diri dan juga biji dari seorang lelaki. Oke, tak usah berpidato lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di negara Korea Selatan, film diawali dengan memperlihatkan seorang pria juara petinju yang bernama Dong Hyun, bukan Taek, yang terlihat tengah dalam perjalanan pulang ke rumah kediamannya. Namun tak lama ia pun ditelepon oleh ibunya yang mengatakan bahwa ibunya beserta adiknya tengah menunggunya untuk merayakan pesta kemenangan si Dong Hyun melawan Orca Meksiko. 아, 다 알았어. 내가 빨리 갈게. Namun saat sesampainya di sana, ia pun disambut dengan keheningan dan kesunyian dari tempat tersebut, sehingga hal tersebut membuat kecurigaan dari seorang si Dong Hyun. Dan hal tersebut juga semakin diperkuat dengan dirinya yang menemukan bercak darah dan juga keluarganya yang telah dianiaya. Namun tak lama, dan ya, secara tiba-tiba ia pun tergonggoi oleh sekelompok penjahat yang ingin menghabisinya. Namun dengan semangat pantang menyerah dan semangat ingin membalaskan dendam keluarganya, ia pun secara brutal dan tanpa basa-basi pun langsung bergegas untuk menghabisi mereka semua, sehingga menyebabkan dirinya pun harus dipenjara untuk waktu yang lama. Dan juga hal tersebut juga memengaruhi popularitasnya. Sementara itu, adegan pun berpindah ke tokoh utama kita yang merupakan seorang anak kecil, maksudnya remaja SMA yang culun dan penakut, yang bernama Woo-sol, yang sehari-harinya menjalani rutinitasnya yang damai sebagai seorang pelajar. Namun tak lama dan di saat bel telah berbunyi dan semua murid telah duduk di kursi, bu guru dari Woo-sol yang telah tiba pun terlihat tengah membawa seorang murid baru yang bernama Suk-chan, yang merupakan seorang petinju nasional, dan kedatangannya menyebabkan sikap antusias dari semua murid. Namun hal tersebut tak berlaku bagi Woo-sol, yang dimana dia mengetahui latar belakang dari Suk-chan yang merupakan seorang pembuli di sekolahnya dahulu, termasuk Woo-sol yang menjadi korban keganasannya. 석찬이도 앞으로 친하게 지내고. Dan benar saja, tepat seperti yang ia ketahui bahwa Suk-chan ternyata memang seorang pembuli yang cukup ganas. Dan hal tersebut dibuktikan dengan dirinya yang menggebuk-gebuki dan juga memukul-mukuli preman dan juga wanita yang ada di sana. Kasar sama perempuan ya, sini hadapi saya tidak takut. Dan hingga pada akhirnya saat Suk-chan menghampiri si Woo-sol, ia pun secara tanpa basa-basi pun dan secara brutal membuli dirinya. Namun tak lama saat Woo-sol melihat pulpen yang ada di dekatnya, Woo-sol yang terbawa emosi pun akhirnya secara tak sengaja mencolok matanya. Dan oleh sebab itu, berkat perbuatan yang telah ia lakukan, Woo-sol pun akhirnya terpidana penjara selama 3 tahun dengan tuduhan percobaan pembunuhan. 앉아도 될까요? Dan saat sesampainya di lapas, Woo-sol pun akhirnya berkenalan dengan salah satu tahanan yang ada di sana, yang bernama Hyun Min, yang ternyata juga ditahan dengan alasan yang sama seperti si Woo-sol. Namun tak hanya itu, saat perkenalan oleh para senior seperti si Ucup ini, ia pun memberitahu bahwa di lapas ini telah terbagi beberapa kubu yang saling menguasai satu sama lain, yaitu 1, 2, 3.
Dan bertepatan di hari yang sama saat perkenalan tersebut terlihat bahwa beberapa kubu tengah melakukan tanding sepak bola, bekel. Dan di saat itu juga saat salah satu pemain yang tengah bertanding mengalami suatu cedera, Wusol pun secara terpaksa mengikuti pertandingan tersebut. Namun nahasnya saat ia telah bermain ke lapangan, ia pun bahkan tidak bisa menendang bola dan justru lebih mengarahkan kakinya untuk menendang biji dari si Ferdi. biji gue. 넌 진짜 족땡. Dan oleh sebab itu, berkat perbuatan yang telah dilakukan oleh si Wusol yang dianggap telah menghancurkan masa depan dari si Ferdi karena lemas biji, Ferdi pun beserta kawanannya pun akhirnya bergegas untuk OTW menghajar si Wusol. Namun tak lama, dan ya, Wusol yang takut dan menyadari situasi yang semakin sulit pun akhirnya meminta tolong kepada si Dongyun. 그냥 말로 하는 대화는 아닌 것 같은데. 신경 보고 가던 길 갑시다. 그냥 말로 하는 대화는 아닌 것 같은데. 신경 보고 가던 길 갑시다. 그냥 말로 하는 대화는 아닌 것 같은데. Dan di keesokan harinya, Wusol pun akhirnya mendapatkan kunjungan pertamanya. Namun tak disangka yang datang bukannya kerabatnya maupun keluarganya, dan justru orang yang paling ditakutinya, yaitu si Sukjan, malah menemui dirinya. Dan dia mengajak Wusol untuk melakukan sedikit perbincangan, yang dimana dia mengatakan bahwa setelah kejadian yang telah Wusol lakukan, ia pun harus kehilangan penglihatan satu matanya seperti bajak laut. Dan terpaksa ia pun harus berhenti dari dunia pertinju-tinjuan yang hakiki. Namun tak hanya itu, ia pun juga menuturkan bahwa setelah Wusol bebas dari penjara, dirinya pun akan mengajaknya duel untuk 1 lawan 1 dengan tinju dibalas tinju guna untuk membalaskan dendamnya. Dan setelah pertemuan yang sangat menyakitkan tersebut, Wusol pun kini terus menjalani hari-harinya di penjara dengan dibayang-bayangi dan juga dihantui dengan rasa bersalah. Dan hal tersebut dibuktikan dengan dirinya yang selalu melamun di setiap pelajaran. Hingga pada akhirnya ia pun secara kebetulan melihat si Dongyun yang tengah berolahraga. Dan karena tertarik, ia pun bergegas untuk menghampiri si Dongyun dengan tujuan untuk belajar cara menangkal wibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 감사했습니다. 괜찮을 거야. Namun hal tersebut tak serta-merta disetujui oleh si Dongyun, yang dimana dia mengetes atau menantang si Wusol untuk berlari 100 putaran. Dan jika dia menang, maka dirinya akan mengajari teknik membela diri. Run. 갔냐? Dan ya, berkat perjuangan dan juga ambisi serta semangat yang telah ditunjukkan oleh si Wusol, Dongyun pun akhirnya dapat segera lulus dan mulai memberikan waktunya dan juga berbagi kamarnya untuk mengajari si Wusol.